Prof. 2 kelas, Prof. Ya. Ya, saya akan mulai. Ini coba saya share PPT saya. Ya, kemarin terakhir saya sudah menerangkan ke RPL ya. Jadi di dalam dokumen. Nah, hari ini saya coba menerangkan sedikit yang nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Ika ya, berkaitan dengan dokumen AMDAL ini, AMDAL dan dokumen lingkungan ini. Namun saya hari ini akan coba untuk memberikan penjelasan sedikit berkaitan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan yang berhubungan dengan kegiatan. Jadi usaha-usaha atau kegiatan yang memang terkena dari memberikan dampak terhadap lingkungan ya. Nah, regulasi itu menyangkut tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 sebagai peraturan pelaksanaannya di samping Undang-Undang 32 Tahun 2009 ya, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ya. Nah, ini. Nah, di dalam prinsip konsep dasar pengaturan penyusunan dokumen AMDAL di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah walaupun Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang sedang digugat di dalam Majelis Konstitusi, namun undang-undang ini tentu tidak semuanya jelek di dalam kaitannya. Ada beberapa bagian yang mungkin masih bagus untuk yang masih bisa diterapkan di dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen kelayakan lingkungan dan dokumen dampak lingkungan ini ya. Nah, di dalam beberapa perubahan berkaitan pengaturan penyusunan dokumen AMDAL sebelumnya yang diatur di dalam dokumen Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah menyangkut beberapa hal. Yang pertama adalah nomenklatur berkaitan dengan perizinan ya. Kemudian yang kedua, pengintegrasian izin lingkungan itu menjadikan satu ya. Kemudian transformasi berkaitan dengan uji kelayakan, itu menyangkut komisi penilai, kemudian dokumennya, serta keterlibatan dari masyarakat ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah perizinan daripada pengelolaan lingkungan hidup atau izin lingkungan itu di dalam ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dimasukkan bersama dengan analisis dampak lingkungan, dampak lalu lintas ya, ANDALALIN ya. Jadi dimasukkan bersama dari dokumen kelayakan lingkungan itu masuk di dalamnya ada analisis dampak lalu lintasnya ya. Nah, itu kira-kira. Dengan kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu akhirnya ini seakan-akan ada penyempurnaan berkaitan dengan kebijakan pengaturan pelaksanaan daripada perizinan yang ini ya. Walaupun demikian ada beberapa bagian dari ketentuan yang lama ya, yang diatur oleh ketentuan yang lama tentu masih bisa digunakan. Nanti akan kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan itu ya. Nah, dokumen analisis dampak lingkungan itu kenapa itu harus dilakukan ya, itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama di pasal 22 dan pasal 23, di mana dikatakan di pasal 22 bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang memberikan dampak ya terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan ya. Nah, oleh karena itu tentu berkaitan dengan hal ini di mana kegiatan memberikan dampak penting, maka dibutuhkan kriteria dampak penting. Nah, kemarin kriteria dampak penting sudah
saya coba keluarkan ya. Dan ini di pasal 22 juga dikeluarkan lagi ya, ada di dalamnya, yaitu bahwa dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria besarnya penduduk yang akan terkena dampak ya. Kemudian wilayah sebaran daripada dampak. Kemudian yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak. Kemudian yang keempat, banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak. Kemudian yang kelima, sifat kumulatif dampak. Yang keenam adalah berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Dan yang ketujuh adalah kriteria lain sesuai dengan perkembangan di dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini semua kemarin sudah saya terangkan di dalam ini ya. Dengan demikian, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib dikenai dengan memiliki dilengkapi dengan dokumen kelayakan lingkungan atau dokumen AMDAL. Nah, ini terjadi bila terdapat dampak penting dari yang memiliki sifat-sifat di bawah ini ya. Jadi kalau jumlah penduduk yang terkena dampak rencana kegiatan dari rencana kegiatan yang akan dibangun itu besar, ya sudah masuk di dalam kriteria dampak penting ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, oleh karena itulah maka tadi saya katakan ada mekanisme pengintegrasian ya. Ya, kewajiban di dalam mekanisme perizinan berusaha ya. Jadi perizinan berusaha itu ada kelayakan teknis, kelayakan ekonomis maupun dan sebagainya yang masuk di dalam dokumen kelayakan itu yang diajukan di dalam mekanisme perizinan untuk berusaha yang kita kenal dengan namanya nomor induk nanti berusaha ya, nomor induk berusaha. Nah, persetujuan lingkungan itu sebetulnya terdiri dari analisis mengenai dampak lingkungan ya untuk kegiatan-kegiatan yang belum direalisasikan atau belum diwujudkan, masih dalam tahapan persiapan prakonstruksi, pada konstruksi nantinya dan pada pasca konstruksi, jadi masih di dalam tahapan belum direalisasikan. Yang kedua adalah kegiatan dokumen yang harus ada bila kegiatannya sudah direalisasikan, ya sudah ada wujudnya. Ya, nah, kemudian ada yang kita kenal dengan itu, yang kita kenal dengan namanya upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Nah, AMDAL UKL UPL dilakukan apabila kegiatan yang sudah berjalan namun belum dilengkapi dengan dokumen kelayakan lingkungan atau belum dilengkapi dengan dokumen AMDAL sebelumnya ya. Nah, kemudian bila kegiatan yang sudah direalisasikan namun dulu telah dilengkapi dokumen AMDAL, maka diwujudkan dengan dokumen SPPL yang harus ada di dalam kegiatan ini. Walaupun dokumen kelayakan lingkungan itu atau dokumen AMDAL-nya itu sudah lama ya, sudah kadaluarsa, karena dokumen AMDAL itu berlaku selama kurun waktu 5 tahun ya. Maka dilengkapi dengan studi pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang kita kenal dengan namanya SPPL ya. Nah, ketiga izin itu ya sebagai persyaratan di dalam aspek lingkungan diintegrasikan bersama dengan perizinan berusaha ya. Itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalau kita melakukan perizinan berusaha, misalnya kita akan membuka PT dan sebagainya, maka harus dilengkapi dengan yang kita kenal dengan namanya nomor induk izin berusaha atau NIB ya. Nah, NIB itu sekarang digabung bersama dengan ya menurut Undang-Undang Cipta Kerja digabung bersama dokumen kelayakan lingkungan atau dokumen AMDAL ini ya, dokumen AMDAL, dokumen UKL UPL dan SPPL ini ya masuk di dalam perizinan yang sekaligus ya. Nah, izin lingkungan itu tidak dihilangkan ya.
Ini artinya izin lingkungan tidak dihilangkan, namun tujuan fungsinya diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha, ya. Jadi sekaligus, ya. Nah, dokumen lingkungan itu ada AMDAL, ada UKL, UPL, dan ada SPPL, ya. Nah, persetujuan lingkungannya kalau AMDAL itu ada SKKL, ya, ada PKPLH, ada NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini sekarang dijadikan satu, ya, dijadikan satu di dalam persyaratan penerbitan perizinan usaha, ya. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, nanti perizinan berusahanya itu sudah keluar yang berupa izin, berupa sertifikat standar, berupa nomor induk berusaha, ya. Maka yang matrik yang ada di dalam RKL RPL, di dalam dokumen AMDAL, ya, maupun dokumen UKL UPL maupun dokumen SPPL ini harus dilaksanakan, ya, harus dilaksanakan di bawah pengawasan, ya, di bawah pengawasan daripada instansi terkait, ya, instansi terkait, ya. Nah, pengawasan ini bisa dilakukan oleh teman-teman di pemerintah daerah, kabupaten, kota bila lokasi kegiatan dan perizinan yang telah dilakukan, yang telah diterima itu yang mengeluarkan adalah bupati atau wali kota. Bila perizinan itu yang mengeluarkan perizinan lingkungannya dan ini adalah yang mengeluarkan adalah kementerian, maka mau tidak mau pengawasannya dilakukan oleh teman-teman gubernur, ya. Ya, oleh pemerintahan persetujuan, ya. Ini yang harus dilakukan, ya, gubernur, ya, didelegasikan di dalam pengawasannya. Demikian juga di pemerintah pusat, ya. Nah, oleh karena itulah kalau kita lihat di dalam NIB, karena NIB atau nomor induk berusaha yang beriringan dengan perizinan yang memasukkan perizinan lingkungan itu di dalam satu mekanisme perizinan itu didasarkan atas faktor resiko usaha, ya. Jadi bagaimanapun juga yang namanya nomor induk berusaha itu dilakukan karena kita harus apa? Kita harus melakukan ini izin usaha, ya, karena berisiko tadi, ya, berisiko, ya, berisiko. Ya. Nah, kita lihat misalnya kalau tingkat risiko usaha itu kita bagi dalam beberapa hal, misalnya ada komponen yang rendah, risikonya menengah rendah, menengah tinggi, kemudian ada tinggi, maka tentu tingkat risiko ini digunakan sebagai penetapan jenis perizinan berusaha yang harus dimiliki oleh perusahaan, yang nanti harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL, ya. Ibaratnya adalah seperti ini, ya. Jadi ketika tingkat risiko usahanya itu tinggi atau menengah tinggi atau menengah rendah atau rendah dan sebagainya, itu sekarang dengan adanya ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang pasal 22, pasal 23 dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, maka mau Undang-Undang 32 tahun 2009 harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL, OPL, maupun ini, ya. Jadi tidak setara, ya. Ini makanya ada disemat dengan ada dicoret tadi adalah ada kemungkinan, ya, AMDAL itu disusun kemungkinan dia memiliki risiko yang menengah tinggi atau rendah dan sebagainya, itu harus dilakukan, ya, sesuai dengan deskripsi kegiatan. Jadi misalnya kalau jalan panjang jalan berapa dia harus dilengkapi dengan AMDAL dan sebagainya, ya. Ada besaran-besaran tertentu, besaran-besaran kuantitatif yang harus dilengkapi nih. Nah, ada kemungkinan besaran-besaran kuantitatifnya
pembangunan itu ada, namun resikonya kecil, ya, resikonya menengah atau sebagainya, ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Dengan demikian, maka persetujuan lingkungannya kalau dia bentuknya di dalam dokumen kelayakan lingkungannya itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan, maka dokumen persetujuan lingkungannya berupa yang dinamakan dengan SKKL. Kemudian kalau yang UKL, UPL bentuknya PKPLH, ya. Ya. Demikian seterusnya sampai nanti berhubungan dengan NIB-nya, ya. Jadi SKKL, PKLN nanti akan masuk di dalam NIB, ya. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi SKKL itu adalah surat keputusan kelayakan lingkungan, ya, kelayakan lingkungan hidup, ya, yang merupakan dokumen yang diterbitkan oleh dinas lingkungan terkait, ya, dinas lingkungan hidup terkait berkaitan dengan rencana usaha yang harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL, ya. Ini ya. Selanjutnya, ya, selanjutnya untuk dokumen UKL UPL nanti persetujuan lingkungannya berupa PKPLH, yang yaitu pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, ya. Yang juga prinsipnya adalah dokumen resmi yang disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan usaha untuk menjelaskan, ya, kesanggupan mengelola dan melakukan pemantauan daripada lingkungan, ya. Jadi dokumen PKPLH ini adalah merupakan satu dokumen pernyataan kesepakatan, ya, pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup, ya, yang disepakati oleh penanggung jawab kegiatan atau pemilik kegiatan untuk melaksanakan, untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari aktivitas yang akan dilakukan, ya. Nah, selanjutnya kalau nanti NIB-nya juga sudah keluar, ya, NIB-nya sudah keluar, ya, maka, ya, nomor induk berusaha ini merupakan izin dari kegiatan yang memberikan dampak, ya, sebagai bagian di dalam yang mengintegrasikan antara SPPL dengan NIB, ya. Jadi nanti izinnya harus keluar, ya. Begitu kita melakukan perizinan berusaha itu terdiri dari izin berusahanya, kemudian sertifikat standar yang sudah dimiliki itu, kemudian NIB ditambah dengan perizinan lingkungannya, ya. Jadi perizinan berusaha itu sudah termasuk di dalamnya izin lingkungannya. Kalau dulu dipisahkan, ya, kalau dulu dipisahkan. Dengan demikian nanti ketika perusahaan itu mendapatkan NIB itu perizinannya sudah lengkap, ya. Nah, oleh karena itu ketika pengintegrasian izin lingkungan masuk di dalam perizinan berusaha, itu akan memperkuat posisi perlindungan terhadap lingkungan hidup, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau dulu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 dengan turunannya PP 27 Tahun 99, ya, ya, yang kemudian Undang-Undang Nomor 23 itu nanti dikembangkan menjadi Undang-Undang 32, itu awalnya adalah persetujuan lingkungan itu yang bentuknya adalah SKKL atau rekomendasi UKLPL
baru dimasukkan di dalam izin usaha. Jadi kalau kita akan melakukan perizinan usaha, itu dilengkapi itu. Nah, sekarang enggak. Ketika kita mengajukan izin usaha, maka pada saat itu SKKL-nya harus keluar. Ya. Nah, pada saat itu SKKL-nya kalau dulu adalah 2 tahapan. Ya, SKKL-nya keluar dulu, lama baru kita melakukan mekanisme perizinan usaha. Ya. Nah, kalau di undang-undang ini diperbarui ya, Undang-Undang 23 diperbarui ya menjadi Undang-Undang 32 tahun 29 ya, yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 berkaitan dengan perizinan lingkungan ya. Ya, persetujuan lingkungan yang berupa SKKL itu nanti masuk di dalam mekanisme perizinan lingkungan yang kemudian ini masuk di dalam rangka untuk mengajukan izin usaha ya. Nah, ini adalah perkembangan kedua dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dengan demikian izin usaha tidak memasukkan persyaratan lingkungan, namun telah tercantum di dalam izin lingkungan. Nah, ini perbedaannya. Kalau di Undang-Undang 23 tahun 97 dengan turunannya PP 2799, di dalam perwujudan di lapangan, pejabat penerbit izin usaha tidak memasukkan izin lingkungan. Ya. Tidak memasukkan persyaratan lingkungan di dalam kaitan ini. Nah, ini dikembangkan lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Persetujuan lingkungan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan berusaha. Ya, perizinan berusaha. Dengan demikian, maka perizinan berusaha, izin usaha, atau persetujuan pemerintah akan memuat persyaratan di dalam berusaha harus memuat persyaratan kewajiban dan aspek lingkungan yang terkena dampak. Ya. Dengan demikian, di dalam perizinan berusaha itu menyatu dengan mekanisme perizinan dari izin lingkungannya. Ya. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita membandingkan ya berkaitan dengan persetujuan daripada usaha ya setelah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka kita bandingkan dalam bentuk diagram ini. Ya, misalnya kalau di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ada dampak dari kegiatan, maka dampak penting maka harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Maka harus dilengkapi dengan izin lingkungan, baru dilengkapi dengan izin usaha. Ya. Bila dampaknya tidak penting, ya, jenis dokumen lingkungannya adalah UKL-UPL, maka dilengkapi dengan izin lingkungan baru dimasukkan di dalam izin usaha. Ya. Bila dampak tidak penting kegiatan dalam skala kecil, ya, kecil, maka dilengkapi dengan SPPL saja yang masuk di dalam izin usaha. Ya. Nah, sekarang dengan adanya konsep perizinan dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang dilihat adalah resikonya. Bila resikonya tinggi, resikonya menengah, resikonya menengah rendah dan rendah, maka harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL, UPL maupun SPPL ya. Yang diatur di dalam pasal 1, pasal 36, pasal 37, pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti Anda masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja ya tahun 2020 ya.
Dengan demikian, persetujuan lingkungannya SKKL, PKPLH, dan NIB ini masuk di dalam mekanisme perizinan. Ya, dengan demikian pengawasannya adalah menyangkut dalam pengawasan perizinan, termasuk sertifikasi standarnya dan NIB-nya sekaligus. Dengan demikian, penetapan jenis perizinan berusaha yang menggunakan konsep daripada RBA yang diatur di dalam konsep perizinan berusaha, ya, ini tentu didasarkan juga di dalamnya berkaitan dengan risiko yang ada di dalam dampak, ya, dampak. Dengan demikian persetujuan lingkungannya menjadi prasyarat dan termuat di dalam perizinan berusaha. Artinya apa? Kalau persetujuan lingkungannya itu tidak atau belum ada di dalam perizinan berusaha, maka perizinan berusaha tidak bisa dilaksanakan. Ya, jadi menyatu, jadi tidak sendiri-sendiri di dalam kaitan ini. Ya. Nah, apa hak pemerintah dan apa pelaku usaha di dalam kaitan ini? Ya, ini kira-kira ya kalau kita ngelihat di dalam pelaku usaha, maka ini yang harus dilakukan ya di dalam kaitan ini. Ya. Maka pelaku usaha harus menyusun dokumen, harus mendapatkan persetujuan lingkungan, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, instansi pemerintah pun sama. Ketika instansi pemerintah akan membangun, bila dia berdampak, ya, ya, maka dia ini pada zaman yang waktu dulu, ya, sekarang tetap ini yang kita lakukan. Dengan demikian, perizinan berusaha, perizinan sertifikasi standar dan NIB yang diperuntukkan untuk pelaku usaha, untuk yang dilakukan oleh kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk persetujuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hendaknya beriringan bersamaan dengan dokumen kelayakan daripada lingkungannya. Ya. Nih, kira-kira itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kelayakan dari lingkungan itu berjalan di dalam tata laksananya, ya. Ya. Nah, oleh karena itulah maka di pasal 24 Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur berkaitan dengan uji kelayakan dari lingkungannya. Menyangkut siapa yang berhak melakukan mekanisme pengujian, lembaga apa yang berhak melakukan pengujian, sertifikat apa yang harus dimiliki oleh perorangan yang melakukan pengujian dan sebagainya, termasuk penyusunan daripada dokumen adalah apa. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Nah, oleh karena itu penetapan kelayakan lingkungan memiliki prinsip dua hal. Harus dilakukan oleh orang yang berprofesi, harus memiliki kompetensi yang profesional berkaitan dengan penilaian daripada dokumennya. Yang kedua, diharapkan penyusunan dokumen kelayakan lingkungan ini itu harus efektif, ya. Ya, harus efektif. Tentu kalau harus efektif kita dibatasi oleh waktu, ya, dibatasi oleh sumber daya dan sebagainya. Ya. Dengan demikian dibutuhkan percepatan dan ketepatan di dalam penyusunan dokumen AMDAL, ya. Ya, makanya ketika kita menyusun dokumen AMDAL itu mulai agar ini benar-benar sesuai dengan ketepatan di dalam kajian AMDAL, maka dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu penyusunan kerangka acuannya yang merupakan hasil produk dari mekanisme pelingkupan atau penapisan. Yang kedua, penyusunan dokumen deskriptif analitisnya atau dokumen ANDAL, ya. Yang keempat, yang ketiga adalah dokumen RKL, yang keempat adalah dokumen RPL, ya, kira-kira seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu, karena AMDAL adalah kajian teknis,
kajian ekonomi dan kajian sosial untuk menetapkan sebagai bagian daripada pengelolaan lingkungan di dalam penetapan kelayakan lingkungan, maka mau tidak mau harus ada tata laksana dari uji kelayakan lingkungannya, ya. Nah, oleh karena ini akan terkait dengan apa? Lembaganya, akan terkait dengan apa? Kompetensinya, termasuk akan terkait dengan tata prosedur atau pelaksanaannya di dalam kaitan ini, ya. Nah, oleh karena itulah maka di dalam mekanisme kelembagaan siapa yang memiliki kelayakan di dalam kelayakan lingkungan ini, lembaga apa saja, maka ditentukan oleh pusat, ya. Oleh karena itu di pusat nanti ada tim uji kelayakan, ya, yang melakukan mekanisme pengujian baik di pusat, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, ya. Dengan SK-nya adalah tim uji kelayakan dari pemerintah, dari pusat, ya. Nah, yang kedua adalah tentu tim uji kelayakan ini harus memiliki kompetensi, harus memiliki standar, ya, harus memiliki sertifikasi, kira-kira seperti itu, ya. Dengan demikian nanti di dalam pelaksanaan mekanisme pengujian dokumen daripada kelayakan lingkungan ini, ya, harus diatur, harus dilaksanakan dengan tata laksana yang efektif berbasis saintifik, ya, dengan standar dan teknologi yang memang mudah untuk diterapkan, ya. Nah, oleh karena itulah di dalam Komisi Penilai Dasar Pemikiran Sistem daripada Komisi Penilai AMDAL, ya, ini akhirnya dari standar yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebelumnya, itu diganti dengan sistem yang kita kenal dengan namanya uji kelayakan. Nah, yang dulu dilakukan mekanisme pengujian oleh Komisi Penilai AMDAL atau KPA, sekarang diatur oleh tim uji kelayakan, ya. Nah, dasar pemikiran perubahan dari sistem KPA diganti dengan tim uji kelayakan itu dilakukan dalam memastikan standarisasi pelaksanaan agar sesuai dengan NSPK-nya, ya. Apa itu NSPK-nya, ya? Nah, siapa tahu NSPK apa? Apa? NSPK adalah nilai standar pengujian kelayakan. Ya, harus benar-benar kita sesuai dengan NSPK-nya, ya. Nah, sama dengan ketika kita melakukan tugas akhir, maka mau tidak mau ketika kita melakukan dengan skala lab, dalam perhitungan di lab, kita harus sesuai dengan standar yang berlaku di lab, ya, yang berlaku di hasil lab, SNI dan sebagainya. Dan itu dipakai sebagai indikator NSPK-nya, ya, layak atau tidaknya, atau sesuai atau tidaknya di dalam kaitan ini. Yang kedua adalah bahwa AMDAL itu adalah kajian ilmiah, ya, bukan asal laporan yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan, bukan. Itu adalah kajian ilmiah. Kalau itu kajian ilmiah, AMDAL itu tentu nanti dapat dijadikan pertimbangan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perubahan teknologi yang akan dilaksanakan. Kalau misalnya teknologinya harus A, itu nanti akan mengakibatkan kerusakan atau dampak yang cukup besar, maka ada kemungkinan berdasarkan kajian lingkungan, dokumen AMDAL, maka ada rekomendasi perubahan dari struktur, ya. Sebagaimana contoh yang saya berikan berkaitan dengan apa? Pembangunan Paragon City, ya, Paragon, yaitu, ya, yang dulunya menggunakan tiang panjang karena akan berisiko terhadap runtuhnya 2 gedung Van Krippen bersejarah Belanda yang merupakan heritage Kota Semarang, maka dilakukanlah perubahan
struktur yang dulunya tiang panjang menjadi bore pile, ya. Makanya dokumen AMDAL itu merupakan kajian ilmiah, ya. Yang ketiga, kenapa KPA itu diganti dengan uji kelayakan adalah untuk menjaga adanya bottleneck di dalam penilaian Anda. Karena seringkali waktunya terlalu lama pada saat kita melakukan pengujian berkaitan atau penilaian dokumen AMDAL sebelum digunakan mekanisme yang sekarang ini berlaku, ya. Nah, ini karena kalau bottleneck atau kebutuhan waktunya terlalu lama, maka ada kemungkinan realisasi pelaksanaan daripada pembangunan akan mundur dan sebagainya, ya. Nah, itu tidak diharapkan karena akan memperbanyak beban daripada pembiayaan. Nah, oleh karena itu tim penilai butuh lembaga penilai, ya. Nah, lembaga penilai uji kelayakan ini, ya, tim uji kelayakan ini, ya. Tadi sudah dikatakan bahwa tim uji kelayakan atau lembaga uji kelayakan ini dibentuk oleh lembaga dibentuk oleh pemerintah, ya. Tentu di sini ada para ahlinya, ya. Makanya seakan-akan ada bank ahlinya di dalam kaitan ini, ya, di lembaga ini yang nanti akan di-SK-kan dalam bentuk lembaga uji kelayakan. Nah, lembaga uji kelayakan ini nanti akan membentuk tim, ya, tim. Misalnya ini untuk membahas bendungan, ya, se-Indonesia, maka dibentuklah tim uji kelayakan pembangunan bendungan, ya, untuk melaksanakan tugasnya. Nah, tim uji kelayakan itu bisa beranggotakan orang pusat, bisa beranggotakan orang provinsi, bisa beranggotakan orang kabupaten kota, termasuk adalah penugasan khusus yang dilakukan oleh pusat, ya. Nah, tim uji kelayakan ini harus memiliki sertifikat, baik yang dari pusat, baik yang dari pemerintah daerah maupun kabupaten kota, harus memiliki sertifikasi sebagai tim penilai, ya. Jadi misalnya dia harus lulus kompetensi berkaitan dengan sebagai tim penilai dokumen AMDAL. Dan oleh karena itu ada medianya. Medianya apa? Mekanisme pelatihan dan ujian, ya, mekanisme pelatihan dan ujian atau sertifikasi kompetensi sebagai penilai dokumen kelayakan lingkungan, ya. Yang kedua akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi, ya. Sertifikasi apa yang perlu dibutuhkan sebagai tim uji kelayakan, ya. Itu ada persyaratannya, ya. Termasuk melihat CV-nya, ya. Dulu saya juga dinilai CV-nya, benar enggak, sudah mampu untuk melakukan penilaian apa enggak, apa masih dalam tataran penyusun dan sebagainya. Nah, tim uji kelayakan ad hoc itu merupakan tim uji kelayakan yang dapat ditugaskan sewaktu-waktu. Jadi ada tim uji kelayakan yang khusus di setiap penilaian pembangunan tertentu itu sudah di-SK-kan, ya. Namun ada juga yang sewaktu-waktu dibutuhkan, maka ada namanya tim uji kelayakan ad hoc yang merupakan tim uji kelayakan yang dapat ditugaskan sewaktu-waktu dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian daripada uji kelayakan, ya. Dengan demikian, tim uji kelayakan ini diharapkan mampu membantu, ya, instansi pemerintah pada tingkatan pusat, kementerian, pada tingkatan regional, gubernur, ya, pada tingkatan kabupaten kota di bupati atau wali kota untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan, ya, lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangannya, ya. Nih, kira-kira begitu, ya.
Nah, lembaga uji kelayakan dan tim uji kelayakan ini adalah ya, ada SK-nya. SK-nya siapa? SK-nya yang menentukan adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti ada SK tim uji kelayakan, kemudian ada SK lembaga uji kelayakannya. Ya. Nah, nanti lembaga ini, tim uji kelayakan ini nanti akan menilai pada tingkatan pusat, ada pada tingkatan provinsi, ada tingkatan kabupaten kota, termasuk apabila sewaktu-waktu dibutuhkan karena memang keprofesionalnya dibutuhkan, maka mau tidak mau ada dalam bentuk yang kita kenal dengan namanya ad hoc. Ya. Nah, sebagai seorang tim uji kelayakan harus berbasis profesional dan memiliki sertifikasi. Ya. Bisa unsur pemerintah, ya, yang membidangi lingkungan hidup, bisa instansi penerbit daripada persetujuan lingkungan, ya, persetujuan teknis atau pertek. Nah, jadi misalnya ada instansi penerbit persetujuan teknis, misalnya kalau berkaitan dengan pembangunan jalan, maka instansi penerbit persetujuan teknis, misalnya PU dan sebagainya, ya. Nah, di samping unsur pemerintah ada unsur ahli bersertifikat, ya, yang biasanya minimal terdiri dari, kalau di dalam mekanisme pembahasan itu minimal ada 5 orang, ya. Misalnya ahli kualitas udara, ahli kualitas air, ahli sosial, ahli kesehatan, dan atau ahli yang lainnya yang berkaitan dengan kepentingan yang dibahas, yaitu aspek fisik, aspek kimia, aspek biologi, aspek sosek puskesmas, dan termasuk aspek lainnya, ya, yang hal ini yang mungkin berkaitan amdalnya berkaitan dengan bidang yang lainnya, ya. Nah, oleh karena itulah maka perlu dilakukan, yang perlakuan adalah berkaitan dengan penilaian keahlian dan sebagainya, harus ada kriterianya, baik unsur pemerintah maupun ahli, baik ada pengaturan berkaitan dengan mekanismenya, pembentukan atau lembaga, ada penilaian keahlian dan sebagainya, ya, yang selalu diverifikasi. SK ini tentu tidak berlaku selamanya, harus berlaku selama ketentuan waktu tertentu yang nanti dilakukan mekanisme evaluasi secara berkala, ya. Nah, ini kira-kira ketika kita melakukan sertifikasi, maka pemohon melakukan sertifikasi, kemudian diuji layak atau tidak penilaian calon ahli, baru penerbitan sertifikat kompetensi. Dengan demikian maka kita bisa ditunjuk sebagai tim uji kelayakan, ya. Nah, dari sini ada yang tanya, Mas, Mbak? Ada yang tanya? Halo, Mbak? Ada yang tanya, Mas? Para Kalau dari mahasiswa? saya cukup, Prof. Hah? Sepertinya belum ada, Prof. Belum ada, ya. Nah, ini kira-kira gitu, ya. Nah, pengaturan NSPK dan kewenangan penerbitan SKKL-nya itu, ya, dilakukan dengan mekanisme yang seperti ini, ya. Nah, bisa dilakukan oleh pemerintah pusat atau kementerian atau lembaga uji kelayakan yang tentunya tim pemrakasa dari pemilik kegiatan melakukan pengujian, ya, melakukan ujian, nanti diuji oleh tim uji kelayakan, ya. Kemudian dari tim uji kelayakan
baru diterbitkan sesuai dengan skala daripada kewenangannya, ya, sesuai dengan skala kewenangannya. Ya. Nah, bila kewenangannya itu di kementerian, di tingkat pusat, maka yang berhak menerbitkan adalah menteri. Bila kewenangannya di regional, di tingkat provinsi, maka kewenangannya gubernur. Kalau di tingkat daerah, maka kewenangannya daerah. Tentu ini didelegasikan, ya, didelegasikan di dalam kaitan ini. Kalau di tingkat pusat, yang berhak menerbitkan adalah Dirjen, ya, Direktorat Jenderal Pengendalian pengelolaan di PKTL-nya, di Kementerian Lingkungan Hidupnya. Kemudian kalau di gubernur adalah Dinas Lingkungan Hidupnya, ya, tingkat provinsi. Kemudian di bupati wali kota adalah Dinas Lingkungan Hidup kabupaten atau kota, ya. Ya, wujudnya tentu adalah SKKL. Dengan demikian SKKL-nya nanti digunakan di dalam mekanisme perizinan berusaha. Ya. Nah, hal yang lain yang perlu kita pertimbangkan di dalam penyusunan dokumen kelayakan lingkungan, terutama nanti pada saat, karena itu adalah berkaitan dengan bersinggungan dengan masyarakat terkena dampak, dan juga peran serta masyarakat di dalam kaitan dengan pengelolaan lingkungan, mau tidak mau perlu ada mekanisme pengaturan tata cara kelibatan masyarakat. Ya. Jadi masyarakat harus dilibatkan secara utuh, ya, baik pada tahapan pengumumannya, baik pada tahapan ketika dilakukan konsultasi publik, dan juga pada penilaian kelayakan daripada lingkungan, ya, di dalam kelayakan mau tidak mau harus didapatkan. Dengan demikian, maka sesuai dengan skematis di sebelah kanan ini, maka kelibatan masyarakat juga harus bersinggungan dengan pemerintah. Di dalam hal ini berkaitan dengan peran serta daripada tim uji kelayakan, termasuk di dalam hal ini dengan kelibatan dengan pemerintah berkaitan dengan berhubungan dengan permakasa kegiatan. Ya. Dengan demikian, mau tidak mau masyarakat, ya, harus dilibatkan mulai dari masa pengumumannya, mulai dari masa konsultasi publiknya, mulai pada saat dilakukan masa konstruksi, pasca konstruksi dan sebagainya, itu harus dilibatkan di dalam kaitan ini. Dengan demikian kelibatan masyarakat dilakukan secara profesional, ya, terutama untuk masyarakat yang dirasa terkena dampak. Ya, misalnya masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi AMDAL, ya, itu yang harus benar-benar kita libatkan. Kemudian masyarakat yang tidak terkena dampak namun memiliki perhatian terhadap rencana usaha kegiatan, atau biasanya kita kenal dengan pemerhati lingkungan, mau tidak mau maka masuk di dalam konteks masyarakat terkena dampak langsung itu, maka dilibatkan di dalam pembahasan, baik pada saat mekanisme pengumuman, baik pada mekanisme konsultasi publik, maupun pada mekanisme pada saat uji kelayakan. Ya. Nih. Nah, ini adalah keterlibatan daripada masyarakat, ya, sudah diatur di dalam penyusunan dokumen AMDAL dan sebagaimana terungkap pada kaitannya dengan di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pada saat penyusunan juga dilibatkan, pada saat penilaian juga harus dilibatkan, ya. Dengan demikian pada saat penyusunan masyarakat dilakukan, ada enggak masukan di dalam penyusunan dokumen, ya, pada saat penyusunan dokumen, baik pada penyusunan dokumen ANDAL-nya, baik pada penyusunan kerangka acuannya, baik pada penyusunan RKL RPL-nya, harus benar-benar dilibatkan di dalam kaitan ini. Kemudian pada saat penilaian diuji kelayakan, maka masyarakat dilibatkan, ya, termasuk masyarakat pemerhati, masyarakat yang terpengaruh oleh adanya keputusan, termasuk masyarakat yang masuk di dalam kriteria terkena dampak. Ya, dengan demikian keterlibatan masyarakat itu harus benar-benar sesuai dengan apa sebabnya?
karena dokumen AMDAL atau kegiatan pembangunan yang berdampak itu akan mengena pada masyarakat secara hukumnya, ya. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan di dalam pengaturan sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun dokumen AMDAL. Ya, nanti kalau Anda lulus, Anda harus melakukan sebagai penyusun, maka penyusun berlaku sebagai penyusun, maka Anda harus memiliki sertifikat. Ya, harus Anda masuk di dalam lembaga penyedia jasa. Bisa badan hukum, misalnya konsultan atau PT atau dan sebagainya, ya. Nah, kemudian pemrakasa kegiatan menunjuk Anda, ya, karena Anda telah memiliki sertifikasi, memiliki kurikulum vitae, memiliki pengalaman dan masuk di dalam satu lembaga penyedia jasa, ya, itu maka Anda bisa ditunjuk oleh pemrakasa atau pemilik kegiatan untuk masuk di dalam keanggotaan penyusunan dokumen AMDAL, ya. Nah, atau juga bisa masuk di dalam uji kelayakan bila mendapat SK dari lembaga uji kelayakan, ya. Tim uji kelayakan itu harus dapat itu sertifikasi, ya, dan memiliki sertifikasi sebagai penilai, ya. Ya, kalau dulu kita mengenal ada kalau dasar dokumen dia sertifikasi dasar maka A, kalau dia sebagai penyusun B, maka kalau dia sebagai penilai C, kira-kira dulu seperti itu. Nah, sekarang itu juga ada mekanisme itu, mana sebagai penyusun, mana sebagai penilai, mana sebagai itu harus kita sesuaikan di dalam penugasan nantinya, ya. Oleh karena itulah penyusun maupun penilai dipersyaratkan harus memiliki sertifikat agar dokumen AMDAL yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha atau kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya, secara ilmiah, ya. Nih. Nah, inilah khusus berkaitan dengan upaya pemantauan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup, diatur kewenangan persetujuan PKPL-nya adalah sedemikian rupa sebagaimana ini. Karena di dalam UKL UPL ini, di mana pembangunan sudah berjalan, proyek itu sudah ada, sudah terbangun, ya, maka harus dilengkapi dengan dokumen upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan. Yang prinsipnya sebagaimana kewenangan pengelolaannya adalah sebagai berikut di dalam kaitan ini, ya. Ini adalah kesanggupan melakukan pengelolaan. Jadi kalau AMDAL-nya sudah ada, SKK sudah ada, maka harus melaksanakan kegiatan pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan daripada lingkungan, ya. Saya kira ini yang bisa saya kuliah hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya, ya, yang nanti akan ditindaklanjuti oleh